mulai dari nanti kita prakteknya sterilisasi media dulu, nanti akan dijelaskan oleh Pak Agus, kemudian proses pembuatan biogas nanti dengan Pak Messi. Setelah itu pengisian media sampai ke sitre, dan nanti kita lanjutkan proses sebarnya di depan. Itu ya? Oke, monggo Pak Agus. Bisa, monggo Pak. Kalau ada yang ditanyakan kita sambil diskusinya di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Baik, di sini kami kita bukan mengadakan pelatihan Pak ya, tapi kita kalau Bapak mau istilahnya melatih diri, monggo silakan. Dan nanti kami juga membutuhkan sukarelawan mungkin 1 atau 2 orang kalau memang niatan Bapak untuk diadakan pelatihan gitu. Tapi begini Bapak, ini kami perkenalkan apa yang kami lakukan tiap tahunnya. Jadi di dalam proses sterilisasi media, yang pertama kita membutuhkan di belakang Bapak, namanya media ini Bapak. Ini media. Media ini kumpulan dari beberapa bahan. Kumpulan dari beberapa bahan dengan beberapa perbandingan Bapak. Bahan yang pertama yaitu tanah. Perbandingannya 3 bagian. Bahan yang kedua yaitu kompos. Perbandingannya 2 bagian. Dan bahan yang ketiga yaitu pasir. 1 bagian di sana Bapak. Ketiga bahan itu dicampur sampai dengan membukit. Baru kita ayak dengan menggunakan lubang 0,5 dengan ayak kita. Dan terbentuklah seperti ini. Jadi Bapaknya bisa lihat di sini. Dan ini nanti gini Pak. Ini namanya sak lontong Bapak. Kita menamakan sak lontong, tapi kalau mau Bapak menamakan mungkin sak. Dari sak lontong ini 2 sak bisa 1 sak bisa menjadi 2 sak. Ini kami modifikasi sedemikian rupa sehingga untuk ada tujuannya Bapak, untuk memudahkan pada proses pengisian, dan nanti kalau sudah dianggap kita steril, memudahkan juga untuk pembongkarannya. Dan ini nggak usah diisi, nanti kalau nggak usah diisi dengan banyak, nggak usah diisi dengan penuh, kita cukup paling ya 3/4 bagiannya, 50% sampai dengan 60 atau 70%, 75% itu lebih baik, karena isinya juga akan lebih baik. Karena yang di atasnya itu bisa digunakan untuk sebagai pegangan, begitu Bapak Ibu ya. Nanti kita isi. Baru kalau pohonnya sudah sudah penuh seperti ini Bapak, bisa kita isikan ke sini, langsung ke sini. Dan ini kita namakan drip steril. Kita menamakan seperti itu karena ini memang digunakan untuk sterilisasi. Dan drip steril ini Pak terbagi menjadi 2 rongga Bapak. Di sini ini rongga yang pertama itu yang di bawah itu isinya air, isinya itu sekitar 20 liter. Kalau mau yang disentikan mungkin antara 10 sampai dengan 15. Lalu yang di sini ini ada namanya sarangan sekat gitu Pak, yang sudah bolong-bolong, dan ke atasnya ini namanya rongga untuk pengisiannya Bapak. Setelah itu kalau umpamanya ini sudah penuh, nanti paling isinya kalau umpamanya saknya agak besar-besar itu sudah 19 lontong sampai dengan 21 lontong. Kalau umpamanya saknya agak kecil Bapak. Kalau mau sudah penuh, kita tutup dengan plastik Bapak. Plastik yang ini tujuannya untuk uap airnya tidak banyak yang lolos. Setelah itu kita ikat dengan tali tarik, lalu kita tutup dengan penutupnya. Setelahnya langkah berikutnya kita nyalakan apinya. Kita di sini menggunakan bahan gas, karena kondisinya memang memungkinkan untuk gas. Tapi kalau umpamanya di kebun, di area pertanaman kami itu tidak menggunakan gas Pak, tapi bahan bakarnya dari kayu dengan model tumpangan gitu. Dan ini akan dikatakan nanti steril apabila sudah mencapai titik 100 plus 30 menit Bapak. Biasanya waktu yang tercapai itu kalau maunya di titik 100-nya itu 1,5 jam atau 1 jam 45. Itu kalau maunya di tahap awal pertama kali kita menghidupkan. Tapi kalau maunya sudah tahap kedua atau tahap ketiganya nanti paling 1 jam 15 menit atau 1,5 jam itu paling lambat.
Jadi kalau pokoknya masih pertama mungkin 1,5 jam tambah 30 menit sekitar 2 jam. Makanya akan apa namanya bisa dikatakan steril apabila kita sudah bisa mengukur dengan ini termometer. Apabila ini sudah titiknya di 100 ditambah dengan 30 menit. Tujuannya apa, Pak? Jamur salah satunya, bakteri, virus juga gitu, dan gulma juga pasti akan mati di sana. Apabila 100 derajat ditambah 30 pasti, Pak. Yang tidak mati itu yang bersifat umbi-umbian, Pak, kayak teki itu masih kurang, Pak. Tapi kalau kayak teki kan sudah kita ayam, Pak. Jadi teraktif secara sendirinya di sana. Pasti, insya Allah mati, Pak. Bukan saya memastikan, Pak. Insya Allah mati, Pak. Dengan apa? Pokoknya di titiknya itu, Bapak, 100 derajat plus 30. Insya Allah mati di sana. Bagaimana, Pak, perbedaannya, Pak? Mungkin ada bisa di-sharingkan, mungkin ada Bapak ada teknologi lebih apa namanya lebih lanjut. Iya. Oh, media jamur, Pak. Yeah. Media jamur itu kan harus memang lebih steril, Pak. Kami juga pernah dulu, Pak, kami jamur. Tapi setelah itu satu periode karena apa kegiatannya di sini juga lebih banyak, Pak. Dan kita memfokuskan pada komoditi kita sendiri. Kalau jamur fusari, trichoderma itu biasanya masih muncul. Trichodermanya? Iya, masih muncul di suhu 100. Di sini trichoderma juga masih dikembangkan, Pak. Ada di sini di lab sendiri. Untuk pertanian kan bagus kan nggak salah. Oke, iya. Kita juga pernah mengatakan itu jamur trichoderma. Mereknya kalau tidak salah apa itu dari Ewis kalau tidak salah. Pak, maksudnya tadi media itu dengan Iya. kantong yang dimasukkan itu kayak ngukus lontong. Lah, nggih, modelnya dikukus, Aja, Pak. Bapak Ibu, nggih. Model. Monggo yang mau Ada coba, yang monggo. mungkin sukarela untuk bisa mengisikan. Kita mulai dari Bisa satu atau dua, Pak. Pak Karto. Satu aja tidak apa-apa atau dua tidak apa-apa karena Pak Karto nyono mendot janji ayo. Delok sabroke. Iya, monggo, Pak. Isi semua itu. Ya usah. Ini semua juga ada. Nanya, Tahu bisa pakai. Kalau ini kan untuk menanggulangi jamur, bakteri, gitu. Iya. Kalau ini diulet dengan trichoderma, dengan APH itu gimana? Trichoderma kan jamur yang bersifat positif, Pak. Nah iya makanya. Iya. Itu tidak apa-apa, Pak. Apa-apa. Nggak apa-apa. Yang kita habiskan yang anggapannya jamur yang bersifat Iya. Iya. Kalau tujuannya untuk membunuh bakteri, membunuh jamur, kenapa nggak kita gunakan agen hayati untuk membunuh itu? Untuk apa namanya? Menanggulangi penyakitnya itu. Kan ada yang trichomonas untuk membunuh jamur. Iya, Gimana? iya. Kita pernah, Pak, kita menggunakan trichoderma itu juga pernah, mycorrhiza itu juga pernah. Nah, tetapi Syria. iya, itu hayati ya, Pak, ya. Hayati itu kan nggak bisa cepat. Nah, kalau ini kan biasanya membutuhkan proses cepat karena kita dikejar dengan schedule ya. Kebetulan kita juga dengan luasannya kan kita luasan sekitar hampir 700 hektar ya, Pak, nih. Kita harus dikejar-kejar itu, jadi kita menggunakan metode yang paling cepat. Yeah. Kalau hayati itu sebetulnya bagus, Pak, tapi ya itu butuh waktu. Hayati itu butuh waktu. Nah, ini kita menggunakan yang paling cepat. Nah, ini fungsinya adalah yang paling utama itu mematikan biji gulma, gitu ya. Apakah teki masih muncul? Teki itu biasanya muncul itu bukan dari media, tapi dari bedengan. Ya, bedengan meskipun sudah dikasih plastik mulsa itu muncul. Jadi ke atas seolah-olah dari medianya, padahal bukan dari medianya, Pak. Tapi kalau 100/30 untuk biji-bijian gulma ini sudah mati. Oke. Jadi kita menggunakan itu, Pak. Yang paling cepat. Iya, karena dibutuhkan kecepatan. 1 jam
Suhu 100 tambah 30 menit tadi ya. Enggak lengket, panas. Ini Yo, kita sambung sih ya. Tambahnya pakai air panas. Soalnya kan kita kalau di kebun lima ada yang nyalakan air ini satunya nyalakan 100 plus 30 menit lah ya. 100 derajat terus 30 menit 100 derajat 20 liter. buat bahan bakar loh. Bisa, Pak. Kita bikin video, nggak apa-apa. Tapi jadi satu. Kemudian daya kecambahnya hanya awal berkecambah mundur 1 kali. Tapi kalau daya kecambah benihnya tergantung mesti dari benihnya ya Pak ya. Kalau dari benihnya sumbernya kecambahnya nggak rendah, itu ya tetap rendah. Iya. Jadi gini Pak, anggap saja sudah 1 jam ini Pak. Monggo, kalau mau dicek suhunya Pak. Oke, anggap 1 jam. Kurang-kurang ngecek suhu Oke. ya Pak ya. Oke. Kalau nunggu 1 jam kan lama. Pak. Hati-hati. Nah. Buka aja Pak. Oke. Oke. Jadi lontong. Luntung. Jadi cek apanya Pak? Yang dicek apanya? Di mana, Pak? Ya maksudnya di mana Pak? Yang dicek. Oke. Tadi yang dicek apa? Yang kecambah 100? Bukan yang di ruangannya Pak. Jadi kok anunya, medianya Pak. Jadi Medianya ya Pak ya. Iya. Medianya Nah, harus kalau terkawal. diangkat, kita masukkan Pak. Posisi di pas tengah. Piro Pak? Piro, Pak? Juni. Jangan di dasar, taruh di tengahnya ini. Titik tengah. Kalau ruangan Pak, paling tidak setengah jam bisa 100 sudah Pak. Kalau ruangan. Iya. Jadi medianya Pak. Harus betul-betul 100. Kira berapa? 30. Turun. Ini kan cuma Pak. Pura-pura sudah 100 Pak. Oh sudah 100. Oh iya. 100 pas. Suhu 100 pas. Ya, plus 30 jam. Menit. Oke. Ya sudah Pak. Oke. Sudah. Jadi tutup lagi Pak. Tutup lagi, tutup lagi. Kan awalnya 1 jam Pak. Jadi paling tidak 1 jam, habis itu 15 menit, 15 menit. Boleh. Oke, tutup lagi. Oke. Oh, di dalam ada Pak. Begini aja nih. Nah. Juga ada, juga ada di sini dibuka Pak. Asapnya biar keluar. Jadi isinya suka mata Pak. Jadi prosesnya ya pembuatan biocat itu Proses sendiri. pembuatan biocat. Jadi prosesnya dari atas Pak, bukannya. Jadi biocat itu nanti lama-kelamaan prosesnya turun ke bawah Pak. Jadi pengecekannya dari sini Pak. Kalau ini sudah sekarnya sudah mulai menghitam, paling tidak sudah mulai wasret, baru kita buka. Jadi kita ambil. Tapi jangan ditinggal Pak. Kalau sudah dari luar, kalau sudah hitam jangan ditinggal Pak, harus disiram. Kalau dari siram jadi abu nanti Pak. Kalau jadi abu tidak bisa dipakai. Siram berapa ini? Kenapa Pak? Airnya itu berapa? Terserah Pak. Sampai anu Pak. Sampai mati ya? Iya, sampai tidak keluar asap. Jadi caranya ngidupkannya dari sini Pak. Biasa disiram masih ini Pak. Kenapa Asapnya kadang keluar. kurang Pak siramannya jadi. Iya. Jadi paling tidak proses ini pembuatan biocarnya membutuhkan kurang lebih 4 sampai 5 jam Pak. Wih, 4 sampai 5 jam. Terus ini cara apa? Ini batang Pak. Batang. Ini dibakar. Melembutkan ini Di mesin Pak. Jadi pencaca chopper gitu. iya, bisa. Bahkan Dulu kali, Pak. tunggu Diberikan solar dulu. bisa. Paling tidak 8% Gak usah. ini kan baru Bisa.
Tapi kalau ada petang yang buat anak kami ke bawah sih. Bisa juga Pak. Apa? Pakai tabung gitu ya Pak ya. Bisa. Ininya cuma di atas segini tuh, Pak. Ini untuk Gini toh? menghidupkan aja. Oh, menghidupkan toh. Kalau sudah stabil sudah normal. Pancingan, Bro. Coba di semua. Nah, ya, praktek ya coba. Praktek ayo. Apa carane nyumpet itu? Enggak dikasih Ojo mercon ya. solar apa tuh? Kasih solar. Oh, kasih solar. Bahaya solar gitu. Ono sing bagian nutup. Nah, ini. Berarti pakai kertas kalau bisa ya anu. Bisa kalau pakai ini. Awas bados. Hati-hati, Pak. Awas bados. Kalau solar enggak kayak emergency Pak. Wes, dibiarkan gini. Biar nyala dulu Pak, biar normal dulu. Gini butuh waktu berapa jam? 4 sampai 5. 4 sampai 5. 5 jam. Tergantung dari pengisiannya Pak. Kalau pengisian di jejak Pak, pakai kayu atau apa ya. Berarti kan padat, sangat padat. Jadi lebih lama Pak nanti prosesnya. Kalau pengisiannya hanya Loh, ditutup cerobong. di saat biasa mungkin 4-5 jam. Oke, di situ kalau sudah nyalanya sudah normal kayak gini Pak. Ini belum normal sudah. Tapi Oke, kurang merata. ditutup tidak apa-apa nih, Pak ya. Ditutup. Lep. Lama kelamaan nanti apinya mati Pak, nanti jadi bara. Jadi baranya turun sampai G. Bara api. G sampai hitam kalau tidak 90 sampai 95% baru kita keluarkan. Tidak usah Pak, nanti dikeluarkan dulu baru diisi. Sudah Pak? Ya, kita akan lagi. Aman gini ya? Aman. Bisa ditinggal Pak, jangan apa-apa bisa. Belum jadi bara. Kalau yang manual kan itu kan pakai disiram harus nunggu itu, Pak. Kalau gini aman ya, wis dibiarkan. Aman, dibiarkan. Tinggal ngopi lah. Bisa. Tuh, jadi bara. Sudah Pak? Sudah. Nah, kita lanjut untuk nanti untuk pengisian medianya. Jadi kami menggunakan perbandingan 4:2 Pak. Jadi 4-nya media yang sudah steril dan 2-nya bisa pakai biochar sekam atau biochar batang tembakau. Salah satu. Salah satu. Jadi campur salah satu boleh. Tapi gini Pak, ngelihat dari kondisi media, kalau kondisi medianya sudah lumayan lemah, jadi bisa 4:1. Oke. Ini hanya porsitas Pak, hanya penambahan aja untuk memperlancar situasi udara tanah. Kalau sudah aman, boleh tidak dicampur biochar arang. Boleh pakai biochar pakai Media media aja. aja. Monggo Pak, kalau memang sudah jadi praktek untuk ngisi Ya. atau Media. Karena tok. Karo apa coba? pengisian atau pembandingan. Oke. Tiba-tiba. Jadi karena kalau pengisiannya 4:2. Mau timbau pompa gini 4. Pak cendung. Berarti mbak itu satu. Jangan jadi gitu, jangan jadi. Usah iki. Boleh diperkecil Pak, pakai Apa sekam ini? boleh. Satu itu dua. Kan 4:2 Pak. Iya. Iki dua ini satu. Loh, Bukan 4 timbo. 4 cidu, 2 cidu, 4 timbo sampean. Ini Pak. Mati mbok sak piro? Untuk medianya. Nah, ini pakai ini. Tidak apa-apa Pak. Monggo, tidak apa-apa, terserah. Yang penting full satu timba Pak. Oh, full. Papat. Yo wis. Jadi 2 aja Pak. Dua iki Wis, loro ae wis, loro ae. Sip, oke. Siap Pak. Ini Mas Hadi. Jadi di sini Pak penyampaiannya. Loro ya, Sur. Oke. Rong timbo. Nggak pakai 2 aja Pak. Oke, dua. Ya, rong timbo ae wis, rong timbo. Yang bahan yang paling sedikit jangan ditaruh di awal dulu Pak. Wah, sampai tangan ya. Wangar ya. Jakarta sewangar ya. Wis. Sip. 21. 211 ah. Enggak usah iki. Oh, gak ada. Bisa dicampur Pak. Oh iya. Pakai tangan, pakai 21 iki gak ada ya? Foto Ndrek.
Sampai tercampur rata Pak. Medianya gitu. Membutuhkan tanaman kebetulan kan kadang ditanam umur 5 hari mati. Nah, kita menggunakan yang ini Pak. Jadi dari awal tetap kita pembibitan menggunakan ini kan nanti tumbuhnya lebih cepat, lebih besar. Untuk bahan tulang Pak. Ini lebih mudah juga. Ini akarnya lebih banyak Pak, karena medianya banyak. Kalau diisi dua kan tambah lama kan tambah besar. Tapi kalau isi dua, kalau tumbuh dua-duanya, ada yang dipakai sulam. Dicabut Pak. Oh, dicabut. Diambil gitu. Dua. Kalau manje kecap. Itu lho kurang, Pak. Pak kono. Kurang Ya. itu lho. Yang pojok. Pojok Pak, kurang Pak. Kakek toh. Sudah Pak? Media, pemeliharaan, dan seleksi di dalam satu tahap. Apa tujuannya diadakan pembibitan? Ada yang tahu Bapak-Bapak? Tujuannya apa diadakan pembibitan? Memperoleh bibit yang baik dan sehat kualitas. Sebetulnya definisinya itu mudah Pak. Cuma kita kadang sering lupa ya Pak ya. Ngomongnya sing angel. Tidak bisa mengungkapkan. Kami coba akan menjelaskan sedikit Pak. Apa bedanya benih dan bibit? Ada yang tahu? Kalau benih itu untuk tanaman, Pak. Jadi gini Pak ya. Kalau bibit untuk anak. Nah, jadi kalau benih itu adalah ya Pak ya, biji yang sudah melalui perlakuan khusus untuk sarana tanaman. Tujuannya apa? Untuk memperbanyak tanaman. Itu, Pak. Ini. Kalau bibit apa Pak? Ini bibit kebalikannya. Kalau bibit itu adalah biji yang sudah Kalau kualitas kan ternak. Iya. Dan siap Iya, makanya. untuk ditanam di media. Di sini ada dua pola sebar dalam pembibitan. Pertama adalah sebar kering dan sebar basah. Ini yang kami lakukan khususnya di BPDN Sebenarnya. Apa bedanya sebar kering dan sebar basah? Maka kalau yang petani ini biasanya lebih tahu Pak. Saya ijazahnya bukan sarjana pertanian Pak. Lebih gampangnya adalah Pak ya, jadi semua itu ada tahapannya. Jadi antara sebar kering dan sebar basah itu mengandung perbedaan tersendiri Pak. Di sini Bapak bisa mengambil kesimpulan nanti. Caranya bagaimana? Dengan praktek Pak. Bisa kita Bapak lagi? Sederhana mungkin adalah di dalam sebuah proses sebar, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu Pak? Yang Bapak alami selama ini apa? Apa langsung disebar? Atau disiram? Atau bagaimana? Siram, Pak. Artinya berarti harus diadakan pelembapan terlebih dahulu. Setidaknya dalam kapasitas besar di dalam sebuah bedengan Pak, itu kita bisa menggunakan banyak pola. Jadi seandainya Bapak punya tanaman seluas 5 hektar, wah saya harus punya bedengan sekian, 40. Nah, itu waduh, ini bagaimana saya bisa punya bibit yang sehat dan baik dalam proses sebar. Artinya harus dilakukan pelembapan sebelum sebar Pak. Amin. 1. Langsung praktek kita Bapak lagi, silakan lagi, monggo. Di sini Pak, kita juga punya teknis bagaimana melaksanakan pelembapan yang baik. Saya minta satu orang dari bapak-bapak untuk memberikan contoh bagaimana proses pelembapan atau siram pada media yang sudah ada. Monggo, siapa yang berani? Ayo Pak Karto. Siap. Ini pakai bundor Pak. Langsung di Langsung. Coba Pak, kita langsung praktek. Ya. Ya. Nanti kalau mau tak kasih Ya. Gimana Pak? Betul apa enggak ini? Nanti Pak.
Ya, cukup, Pak. Cukup. Semua. Secara teknis Pak butuh penyempurnaan ketika kita menggunakan sebuah alat untuk melakukan pelembapan Pak. Suatu contoh seperti ini juga diperhatikan nih, biar lebih enak. Jadi sebelum kita melakukan Kurang dukur pada media pembibitan dan seperti ini Pak. Buang Pak ya. Harus diayun Pak. Oh, diayun Tujuannya apa? Agar media yang ada di sebelah barat sini Pak ya, itu akan terkena juga. Ini Pak, ini adalah cara yang benar. Ini kenapa Pak? Ya ini seumpama saja Pak ya. Ya, Pak ya. Nah sebelum diberhenti Pak harus dilepas dulu Pak Gil. Nah jadi air tidak mengena pada media sehingga media tidak keluar Pak. Jadi sekarang bisa praktek sebar Pak. Ini kebetulan yang ada bukan benih tembakau ini Pak, tapi ini bayam karena kita uji ini bayam. Percobaan Pak ya. Kalau ini tembakonya sudah ada di samping Pak. Itu hasilnya. Berarti nggak pakai perendaman. Udah perlu Pak. Nggak perlu perendaman. Kalau kita praktek bagaimana sebar yang baik Pak. Ini bibitnya bayam. Bayam yo. Nah, Gak kangkungnya kenapa? gede. Pertanyaannya itu bayam kok bisa sebesar ini Pak? Iya, Bi. Pertanyaannya Pak ya, saya jawab poin yang pertama adalah di awal ini adalah benih Pak yang sudah melalui perlakuan khusus. Nanti Bapak akan melihat proses koyo opo, kok iso dadi koyo ini. Nanti akan ada section tersendiri Pak di belakang. Iya Pak. Kok seperti udah Pak? Diminum 3 kali sehari. Kapsul. Kayak merica. Monggo Bapak-bapak bisa langsung coba sebar. Bagaimana cara penyebaran? Nah, cara sebarnya bisa tahu ya Pak ya? Bisa satu-satu Pak. Yo, masih di Tidak situ. perlu dilubangi Pak. Oh, saya dilubangi. Teketok, Tidak teketok. perlu ditekan Pak. Itu sudah melekat Pak. Tidak perlu ditekan. Langsung ditaruh Pak, taruh tengah. Loh ini nanti disiram gak anu Pak? Enggak Pak. Ya, makanya nanti jawabannya akan ketemu Pak. Apa bedanya sebar kering dengan sebar basah? Sebar basah ini. Akan ketemu sendiri nanti Pak. Biasanya kok dilubangi. Nah, kalau sebar basah itu tidak perlu Pak, karena bibit sudah melekat Pak. Apa benih sudah melekat? Gini kan Apa masih ini takut ada mencelat. pelekatnya? Nanti kita buktikan Pak. Setelah Bapak sebar, kita siram. Kira-kira benih ini akan keluar apa enggak? Wah, ajaib ini. Ini bibit ajaib Pak, benih Ajaib. ajaib. Tadi, diayun-ayun yang enak. Lu, kurang. Bisa Pak. Ayo. Langsung kembali lagi Pak. Kembali lagi. Ya. Wah, Kalau kelomo mau ini. berhenti langsung tarik keluar Pak. Kelomo. Jadi tetesan airnya itu tidak mengenai bibit yang ada di media Pak. Oke, coba. Selain berarti, Pak. Ya. Bikin kelomo. Nah, sekarang sudah terjawab Pak ya. Bedanya sebar kering dan sebar basah. Jadi dalam posisi seperti ini Bapak sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa sebuah pembibitan dalam sistem pola sebar adalah itu masih lebih efektif, harus dilakukan apa Pak? Pelembapan terlebih dahulu. Ada pertanyaan Pak? Ya, kalau berskala besar nanti ya, yang namanya habis di pelembapan Pak ya, habis disiram ya harus gitu Pak. Teketok juga. Dan ini double di sini Pak. Oke. Kalau kan di sini ya. Kalau pakai cooler ya di atasnya ini, di bawah gelap. Gelap kan? Ya, biar bibitnya gelap, biar dia cepat berkembang dan bisa seragam.
Ya Bapak Ibu, ini contoh bibit ya, ini sudah 2 bulan lebih. Nah, ternyata akarnya masih bagus ya. Iya, Masih sip. putih dan nggak hancur ya. Ini kan nggak hancur. Ini Otomatis. medianya sama Bapak Ibu. Ini medianya sama dengan yang kita pelajari ini. Jadi ada sekamnya. Nah, ini ditanam aja langsung di lubang tanah. Iya, sip. Kan tinggal tutup. Dan ini masih bisa ditanam Bapak Ibu. Enak ya Pak ya. Jadi sewaktu-waktu Tester bu, tester. Rasanya kan dijatuhkan aman, tak jatuh nggak? Oh aman. Aman Pak. Buat berapa lama? Jempol nang kali. Jempol nang kali ya protol. Harus seperti itu. Dia nyempuh aja. Makanya Pak, kalau kita mau membutuhkan untuk ditanam lagi ya kita bergerak dengan pemberian pupuk. Kita menggunakan pupuknya NPK. Nah, tapi kalau ini mau dibiarkan saja seperti ini kan nggak saya pupuk ya, saya biarkan karena hanya untuk contoh-contoh aja. Nah, ini tapi masih 100 hari masih. Kamu kurangi usianya. Ya kita pakai juga ya. Kreatifnya loh Pak, kamu coba Iya, karena di Dari anu Pak, tanaman. anu persiapan pengolahan tanah. Iya, Nah, kalau persiapannya maksimal Pak. Katanya umur 100 hari kan mestinya sudah Tapi kan nol lagi Pak, setelah kita. Nah, kalau di kita tanam Kan hitungannya kan mulai dari tanam. Pindah tanah. Pindah tanam. nol. Wah, lajak karto nyono. Biar tambah yakin Pak, bisa dibawa pulang nih Pak nanti Pak, ditanam di depan rumahnya nih, ambil berapa nanti nih. Biar tambah yakin dengan ilmunya PTP Pak. Ya. Siap. terus habis ini nggak usah diapa-apakan. Ya disiram Pak setelah itu. Habis disiram ya ditutup Pak. Ya, kalau ditinggal seperti ini kering malah nanti Pak. Proses kecambahannya malah terganggu nanti Pak, bisa terhambat. Ya, Berapa ini? apanya Pak? Buat oleh-oleh. Kasih sampel berapa batang kan? Sembarang. Nggak ada kan? Sembarang nek kulo njupuk wake ku, Bro. Coba selepas nanti. Boleh, enggak apa-apa nanti Pak. Nggih. Mau dicoba. Boleh bu. Tanam di sana. Monggo, enggak apa-apa nanti. Tray gitu loh, tarong tray. Siram tahu